merupakan bagian dampak mobilitas sosial. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video yang menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi selanjutnya video yang akan ditampilkan itu menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Baik, selanjutnya video yang akan ditampilkan yaitu menjelaskan tentang faktor penghambat dan pendukung mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial yaitu diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Baik, selanjutnya video akan ditampilkan yaitu menjelaskan tentang saluran mobilitas sosial. Pemuka agama sangat dihormati. Kemudian lembaga pendidikan sekolah umumnya menjadi saluran yang nyata untuk mobilitas sosial. Kemudian dalam banyak ajaran mobilitas sosial bagi anggotanya. Kemudian mengorganisasi kami menjadi orang penting sebagai saluran yang sosial. Kemudian mengorganisasi kami akan menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu. Kemudian memasukkan kawanan akan menjadi saluran mobilitas seseorang. Sekian dari saya akan menyampaikan saya dulu dengan perasaan. Baik,
menjelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial yaitu yang pertama, mau berusaha untuk maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Dampak dari perubahan sosial yaitu yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, ekonomi. Dan ketiga, yaitu merenggangnya hubungan. Ada yang tahu nggak sih apa kesimpulan yang sudah kami jelaskan dari tadi itu? Jawabannya itu mobilitas vertikal ke atas karena dia itu sebelumnya karena dia rajin akhirnya diangkat menjadi wakil bos di perusahaan tersebut. Ya, Sangat bagus, sangat bagus. Devan mendengarkan apa namanya materi dari kelompok kalian itu santai, tapi Devan antusias untuk bisa menjawab ya. Bagaimana menurut kelompok sana, apakah memuaskan jawaban Devan? ya, sangat memuaskan. Iya. Ada lagi yang lain? Bukannya dari awal dikatakan saling mendukung, kemudian ada pertanyaan. Kalau kalian menyimak tadi pasti pertanyaan yang disajikan sudah dijawab kan? Yang lain bagaimana pendapatnya terkait dengan apa yang ditayangkan di depan? Masa satu anak saja. Dari jawaban dari pertanyaan nomor 2 itu kesimpulannya ada mobilitas sosial adalah perpindahan kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ada 4 bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas vertikal, mobilitas sosial antar generasi, dan mobilitas sosial geografis. Dan ada beberapa faktor pendorong mobilitas sosial, antara lain status sosial, keadaan ekonomi, ras, dan agama. Pertumbuhan penduduk dan situasi politik. Faktor penghambatnya yaitu diskriminasi perbedaan jenis kelamin. Saluran mobilitas sosial ada 6, yaitu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan sekolah, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Dampak mobilitas sosial ada beberapa, yaitu dampak positifnya seperti mau berusaha untuk maju dan mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan interaksi sosial. Dan dampak negatifnya yaitu terjadi konflik, gangguan fisiologis, dan merenggangnya hubungan. Ini foto diskusi dari kelompok kami. Bentar balik ke di sini ada foto diskusi. Tetapi di sana tidak ada keterangannya kapan kalian diskusi. Kemudian pada foto 1, foto 2, foto 3 harusnya kan ada keterangan ya. Foto 1 misalnya keterangan tentang apa koordinasi terkait dengan konten yang akan dibuat. Kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa? Mohon dijelaskan. Jadi yang pertama itu kita berdiskusi materi apa saja yang mau akan yang dijelaskan. Yaitu kedua kita menulis materi apa saja yang akan dibuat. Iya. Coba sekarang ada berapa anggota di sana? Ada 5 anggota ya. Coba katakan masing-masing anak apa saja tugas kalian pada saat pembuatan ini. Jadi yang menjawab adalah masing-masing anak. Baik, saya mendapatkan tugas untuk mencari pengertian mobilitas sosial dan menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Kalau saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang saluran mobilitas sosial. Di sini saya mendapat bagian untuk
soal penelitiannya, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa menyajikan secara langsung, ya. Karena tidak bersuara maka diganti dengan penyajian langsung. Artinya kalian sudah siap secara media maupun secara langsung, ya. Nah, itu ada satu bukti menguasai materinya, tetapi kalian menguasai materinya. Terbukti tadi ada kendala, kemudian langsung disajikan, bahkan dia namamu siapa nak? Tio bahkan tidak melihat word materinya, langsung dia sajikan. Nah, itu adalah sudah merupakan sebuah semangat, ya, ada perubahan dari Tio. Lanjut. Rasanya pasti sangat tegang dan gugup sibuk saat menjelaskan materi yang akan kami jelaskan. Apa bedanya presentasi dengan materi yang disuruh secara bebas dengan materi presentasi PowerPoint yang ditentukan oleh Ibu? Kalau kita pilih sendiri itu kan jadi ya lebih Diulang, apa bedanya PowerPoint yang biasanya disajikan dengan PowerPoint yang ditampilkan hari ini? Bedanya apa? Apa bedanya PowerPoint yang biasanya ditampilkan seperti biasa-biasanya dengan PowerPoint yang ditampilkan oleh pembelajaran IPS hari ini? Bedanya apa? pastinya berbeda. Kalau Saatnya pergantian jam kedua. Sambun Macintosh adalah kali-kali. PowerPoint yang sudah kami buat tentunya lebih memahami karena kita buat sendiri. Setelah itu kalau bedanya sama PowerPoint-nya sebelumnya mungkin lebih Masih belum menemukan? Ada yang bisa menjawab beda PowerPoint? Ya, silakan yang itu. Bedanya PowerPoint yang disajikan hari ini itu memakai video untuk menjelaskan. Tetapi kalau yang biasa-biasanya itu kan biasanya ada teks, habis kita yang jelaskan sendiri. Iya. Lagi ada lagi yang bisa menyajikan apa beda pembuatan video presentasi IPS hari ini dengan video presentasi. Silakan kemukakan pendapat kalian. Ya. Apa manfaatnya juga untuk kalian? Manfaatnya untuk kalian apa? Pembuatan presentasi ini. Pembuatan video presentasi seperti ini. Kalau menurut saya, kita jadi lebih ngerti dan lebih cepat untuk ngertiin materi yang bakal kita presentasiin. Terus mereka yang ngeliat juga bakal ngerti karena isi teks, video, dan dokumentasi kita lagi ngerjain apa, kita lagi diskusiin apa. Lagi ada poin yang tertentu yang sangat melekat pada pembuatan ini sehingga kalian merasakan, wah, dengan ini saya mendapatkan keuntungan. Kalau keuntungan, kita jadi lebih ngerti di mana letak posisi kita buat ngedit PowerPoint ini. Terus kita lebih ngerti cara ngedit, cara ngeletain video atau gambar, dan ngedit teks yang bakal kita presentasiin untuk ibu sama teman-teman yang lain. Dan kita jadi lebih paham juga. Bagaimana proses pembuatan video ini dari awal, sebentar, keseluruhannya? Apakah sebelumnya kalian bingung apa sih yang dimau Budayung? Ya, dan setelah berjalan, apakah ada tuntunan dari gurunya untuk sampai selesai videonya ini? Apakah ada tuntunannya apa tidak? Ya. Apakah ada tuntunannya dari gurunya pada saat proses pembuatan media PowerPoint ini atau mencari sendiri? Mencari
yang dipilih dalam bahasa sosial prioritas itu ada gambar, ada foto itu supaya dia terlihat lebih bagus dan lebih jelas menyampaikan materinya. Karena dalam video itu kita lebih dekat dengan kamera, suara kita lebih jelas dibanding dengan tulisan. Tulisannya mungkin kecil, jadi kurang jelas jika tidak terjadi. Jadi bagus dari video. Sebelum dijelaskan, apakah kalian sudah paham tentang maksud itu? Masih bingung atau gimana? Sudah? Manfaat apa yang didapat? Bedanya antara PowerPoint yang biasa yang banyak beredar di Google dengan PowerPoint yang ada sekarang. Bedanya apa? Tadi kalau biasanya itu kan berupa tulisan saja. Dan kalau misalnya tulisannya apanya kecil kan tidak terlihat dari yang kecil dari sini. Misalnya kalau berupa suara kita bisa langsung mendengarkan suaranya lebih jelas, penjelasannya lebih jelas, jadi juga lebih singkat, lebih ringkas pembahasannya, jadi lebih penonton. Apakah terlihat otentik bahwa itu adalah benar-benar kegiatan proses pembelajaran kalian? Bagaimana menurut apakah terlihat otentik proses pembelajaran ini dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok? Bagaimana? Anu itu bagaimana? Karyawan bagaimana menurutmu? Bagaimana? Dewa? Otentik itu gimana sih? Yang nyata, yang apakah secara real bahwa ini proses pembelajaran kalian atau mengada-ngada? Oh ini loh proses pembelajaran saya. Menurut Pepper gimana? Real sih Bu, kayak setengah di HP, setengah di kelas. Kayak kan Ibu bilangnya ke kita buat untuk semuanya buat di kelas kan. Tapi kayaknya kita setengah ada di HP deh Bu. Kerjanya. Siapa yang bisa menjawab lebih gamblang? Nah jadi begini, dengan proses, apakah Rudi mau jawab? Silakan Rudi, silakan. Nah jadi gini, dengan setelah kalian menjawab semuanya bahwa kalian menikmati apa yang terjadi di sini walaupun dengan beban yang sangat berat, kan begitu. Jadi secara teknologi kalian sudah bisa menguasai, misalnya yang kemarin kalian masih bingung kan, masih bingung kok gimana caranya ini videonya masuk. Nah dibantu oleh teman-teman kalian yang sudah menguasai tentang bagaimana kalian harus menyajikan itu semuanya secara teknologi. Beberapa teman kalian sudah bisa sehingga itu bisa terwujud sampai pertemuan sekarang ya. Sekarang adalah pertemuan yang sudah ketiga dari sesi ini. Nah, jadi Ibu sangat salut sekali bahwa kalian itu memang memiliki karakter yang tinggi ya, yang gigih dan semangat untuk membuktikan. Ya, kurangnya satu adalah kalian masih malu-malu untuk mengatakan apa yang menjadi pikiran kalian. Ya, nah jadi untuk kedepannya jangan pernah malu apa yang menjadi pikiran kalian, kemukakan saja, ya, kemukakan saja sehingga proses menganalisa itu bisa kalian teraskan dengan baik. Bukankah proses pembelajaran adalah perubahan dari sedikit menjadi besar, sehingga karakter kalian sedikit-sedikit terbentuk menjadi karakter anak yang dibanggakan, apalagi sekarang kurikulum merdeka, ya. Mandiri, gotong royong, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk visi misi sekolah itu adalah membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki apa? Kolaborasi. Silakan perhatikan. Nah, coba di sini sudah jelas. Ini adalah bukan hanya sekedar tempelan bahwa SMP Saraswati 1 memiliki visi. Nah, itu bisa dibaca. Nah, itu adalah diterapkan kepada kalian. Sehingga kaliannya nanti menjadi anak-anak generasi yang unggul, yang siap, yang tidak diragukan. Walaupun kalian bersekolah di SMP Saraswati, sudah terbukti. Dan memang dari angkatan-angkatan itu sudah membuktikan bahwa kalian bisa
berprestasi yang lebih baik. Ya. Nah, silakan sekarang melanjutkan. Ini sudah sangat bagus ya. Walaupun di awal terlihat lesu sekali, ya. Pergerakannya beda dengan yang kelompok pertama, kelompok kedua yang sangat happy sekali. Nah, sekarang yang kelompok ini terlihat lesu di awal, tetapi setelah dibantu oleh rekan-rekan kalian yang kelompok 1, kelompok 2 yang begitu antusias untuk bersatu, jadi terbentuklah hari ini. Kita lanjutkan sekarang untuk yang penampilan berikutnya, ya. Silakan. Terima kasih untuk penampilan ini. Ya udah. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Siti Banyak yang bertugas sebagai moderator. Hapus tuh. Kalau ibu bilang gini pasti suaranya harus kelasnya gitu loh. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Bayu Radinata, absen 23. Perkenalkan, nama saya Lutri Medianisa kami, absen 24. Ini saya akan menjelaskan cara menangani konflik sosial. Perkenalkan, nama saya Madana Nalendra, absen 25 dari kelas 5. Perkenalkan, nama saya Dabagus Sari Wijaya, nomor absen 39, dan saya di sini akan menjelaskan tentang arti integrasi sosial. Baik, sekarang saya akan memulai presentasinya. Yang pertama tentang pengertian konflik. Nah, kedua ada faktor-faktor tentang konflik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya konflik. Mengapa terjadinya konflik? Karena adanya akar konflik. Akar konflik adalah suatu perbedaan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada perbedaan individu. Baik, selanjutnya ada akibat konflik sosial. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madana Nalendra, absen 25 dari kelas 8 Saya akan menjelaskan tentang materi akibat-akibat konflik sosial. Berikut ini merupakan akibat terjadinya konflik sosial. Letaknya hubungan antar individu atau kelompok, rusaknya harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dari pertikaian. Nah, berikut ada cara-cara menangani konflik. Terdapat 5
menggunakan kolaborasi. Selanjutnya kita akan lanjut tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Sari Wijaya, langsung ke Sudan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan contoh proses kesatuan dari unsur-unsur berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Sekian dari saya akan mengakhiri dengan moral satu. Berikut ada syarat-syarat dari integrasi sosial. Om Swastiastu. Saya Gusti Melalui Siadewa. Aku dengan berdua akan mempresentasikan syarat integrasi sosial. Pertama, masyarakat memiliki kebutuhan satu sama lain, jadi kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial terisi oleh sistem tersendiri. Dua, masyarakat membuat kesepakatan mengenai norma nilai dan disediakan sebagai pedoman untuk berinteraksi satu sama lain. Tiga, norma dan nilai sosial itu harus dilakukan cukup lama dan secara konsisten oleh para masyarakat. Sekian presentasi saya. Saya ini dengan Om Santi. Berikutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada bentuk normatif, yaitu bentuk integrasi sosial yang berlaku akibat adanya norma-norma masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi tertentu di masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi koordinatif. Integrasi koordinatif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Berikutnya ada proses integrasi sosial. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madana Mandela, absen 25 dari kelas 8 Saya akan menjelaskan tentang materi proses integrasi sosial. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai adanya suatu usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi di bidang kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Dan ada faktor-faktor dari integrasi sosial. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dari integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, ada sikap positif kebudayaan lain. Dan yang terakhir ada dokumentasi dari kelompok kami yang sedang berdiskusi untuk memilih tema yang akan dipilih. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan kalimat Sandi.
karena medianya ada kendala. Nah, di awal Ibu sudah merasa deg-degan apakah penampilan hari ini bisa sesuai dengan harapan, kan begitu? Nah, di awal Ibu merasa masih belum puas karena adanya kendala-kendala dari satu penampilan suara yang mungkin dari medianya. Nah, setelah ke belakang, nah semakin bahagia Ibu melihat bahwa ada dari beberapa anak itu sudah menampilkan satu video presentasi yang sangat jernih, ya. Kemudian pemaparannya juga jernih dan yang tidak Ibu sangka perubahan yang paling harus dihargai adalah perubahan dari Christian. Bukannya proses pendidikan itu adalah berubah, ya, mau berubah yang dari tidak aktif menjadi sangat aktif. Nih, tepuk tangan untuk Christian ya. Kemudian untuk Gusnya, Gus Hariwijaya ya, Ibu begitu penayangan video, wah ini keren nih, ya. Nah, tetapi selainnya hanya beberapa saja. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi dengan kesaksian-kesaksian yang terjadi terkait dengan materi itu, ya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian Kartika ya. Siapa namanya? Widya ya. Ya. Widya sudah berusaha untuk menuntun dan mengarahkan teman-temannya sebaik mungkin. Nah, kemudian yang satu lagi yang presentasi di depan papan tulis tadi itu sangat unik, sangat bagus ya. Nah, besok-besok kalau misalnya dalam pembuatan itu dicek dulu apakah videonya itu semuanya harus sama. Tadi sudah diberikan contoh sama siapa? Yang videonya jernih, namanya siapa ya? Narendra ya. Narendra itu videonya kan sangat jernih. Besok-besok kalau pembuatan begitu lagi cek dulu, oh ini yang bagus yang bisa digunakan untuk contoh supaya seperti ini. Tetapi secara penampilan video presentasi hari ini kalian sukses ya. Nah, kemudian Ibu supaya tidak Ibu saja yang memberikan evaluasi terhadap karya kalian, Ibu minta perwakilan teman kalian juga memberikan evaluasi. Silakan. Ini sedikit saran aja ya. Kalau misalnya kalau bisa tuh presentasinya jangan di sekolah, pas jam istirahat itu paling jangan sih. Karena suara di latar belakang tuh pasti ada aja yang kayak ngomong gitu sama teman, lagi main gitu, pasti ada yang kayak gitu. Kalau misalnya mau kayak Naren atau Widya aja tadi di rumah presentasinya, atau enggak kalau misalnya di sekolah itu pas udah jam pulang gitu loh. Jam pulang kalian misalnya izin ke guru, Bu, saya mau diem di sekolah lagi sebentar, mau bikin video presentasi, nanti diizinin kok pasti. Itu sih, itu aja saran dari saya. Nah, ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Yang diberikan saran bersyukur, kemudian yang memberikan saran Ibu yang merasa sangat bangga bahwa kalian itu benar-benar sudah bisa mengemukakan apa yang menjadi pikiran. Bukannya kita harus merdeka ya, merdeka mengemukakan pendapat dan yang lain. Kemudian supaya tidak ada panjang, menurut yang lain gimana? Menurut yang lain bagaimana penampilan teman kalian? Ayo silakan, nih mungkin di sini. Menurut saya tadi penampilannya bagus, penyampaian materinya juga jelas, dan penayangan video presentasinya tadi juga konsepnya unik. Konsepnya unik ya. Nah, jadi sudah ada saran, sudah ada aplaus yang positif, reward yang positif terhadap karya kalian. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih untuk penampilan kalian. Untuk penampilan selanjutnya apa masih ada? Ada berapa kelompok lagi? Silakan maju ya. Ya, silakan persiapkan untuk penampilan berikutnya. Di postur